Halo, perkenalkan nama saya Wulan Sidatu Pasang, biasa dipanggil Wulan. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia akuntansi, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Materi ini mencakup dua bab sekaligus, yaitu bab yang pertama membahas pengertian dan ruang lingkup, serta bab yang kedua membahas siklus operasi perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu apa saja yang akan kita bahas hari ini. Ada 6 poin utama yang akan kita pelajari. Mulai dari yang pertama, kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup dari akuntansi perusahaan dagang. Yang kedua, kita akan mengenal jenis-jenis perusahaan, mulai dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, hingga perusahaan manufaktur. Yang ketiga, kita akan membahas karakteristik perusahaan dagang, yaitu 4 ciri utama yang membedakannya dari jenis perusahaan lain. Yang keempat, kita akan melihat bagaimana peran akuntansi di dalam perusahaan dagang. Yang kelima, kita akan masuk ke siklus operasi dan aktivitas utama, yaitu alur perputaran dari kas ke persediaan, lalu ke penjualan, dan kembali lagi menjadi kas. Dan yang keenam, kita akan melihat bagaimana semua aktivitas itu berdampak langsung pada laporan keuangan. Baik, kita akan mulai dari poin yang pertama. Apa itu akuntansi perusahaan dagang? Akuntansi perusahaan dagang adalah sistem informasi keuangan yang dirancang khusus untuk perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual barang dagangan. Prosesnya berjalan secara berurutan, dimulai dari identifikasi transaksi, kemudian pencatatan, lalu penggolongan, setelah itu pengikhtisaran, dan yang terakhir adalah pelaporan. Fokus utamanya ada pada 3 hal. Yang pertama, pembelian, yang kedua, penjualan, dan yang ketiga, pengelolaan persediaan barang dagangan. Lalu, apa saja yang ada di dalam ruang lingkup akuntansi perusahaan dagang? Ada 5 hal. Pertama, pencatatan transaksi membeli dan penjualan. Yang kedua, pengakuan pendapatan dan beban. Yang ketiga, pengelolaan persediaan barang dagangan. Keempat, penyusunan laporan keuangan. Dan yang kelima, penyesuaian serta pengendalian internal. Nah, sekarang kita tahu apa yang dimaksud dengan akuntansi perusahaan dagang dan apa saja ruang lingkupnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis perusahaan. Dalam kegiatan usaha, kita mengenal 3 jenis perusahaan yang berbeda. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Jadi perusahaan ini menyediakan layanan dan jasa kepada pelanggan, bukan menjual barang. Contohnya rumah sakit, konsultan, dan biro perjalanan. Karena tidak ada barang yang diperjualbelikan, sistem akuntansinya pun relatif lebih sederhana dibandingkan jenis lainnya. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Inilah yang menjadi fokus kita hari ini. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang, namun tidak mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya, toko grosir, minimarket, dan supermarket. Dalam akuntansinya, ada akun persediaan dan harga pokok penjualan yang menjadi perhatian utama. Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan ini mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Karena ada proses produksinya, ada 3 jenis persediaan yang harus dicatat, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Inilah yang membuat sistem akuntansi manufaktur menjadi paling kompleks di antara 3 jenis perusahaan ini. Baik, sekarang kita masuk ke karakteristik khusus dari perusahaan dagang.
Perusahaan dagang memiliki 4 karakteristik yang membedakannya dari jenis perusahaan lainnya. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang tidak memiliki proses produksi. Artinya, perusahaan ini tidak mengelola bahan baku sama sekali. Jadi barang yang diperoleh langsung dari produsen atau distributor dalam kondisi yang sudah siap dijual kepada konsumen. Karakteristik kedua, pendapatan perusahaan dagang berasal dari penjualan barang. Pendapatannya dihitung dari selisih antara harga jual dan harga perolehan barang. Ada 3 aktivitas yang sangat penting di sini, yaitu yang pertama pembelian, yang kedua penjualan, dan yang ketiga pengendalian persediaan. Karakteristik yang ketiga, persediaan. Persediaan adalah aset utama dalam perusahaan dagang. Persediaan mencerminkan barang-barang yang sudah siap untuk dijual. Pengelolaan persediaan yang baik sangat penting karena jika kelebihan stok atau kekurangan stok, keduanya bisa merugikan perusahaan. Karakteristik yang keempat, perusahaan dagang mengenal istilah laba kotor yang dihitung dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. HPP adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang sudah terjual. Ketetapan dalam pencatatan HPP ini sangat krusial karena langsung mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan. Keempat karakteristik ini menjadi ciri khas perusahaan dagang. Sekarang kita akan melihat apa peran akuntansi di dalamnya. Akuntansi bukan hanya sekedar mencatat angka. Di dalam perusahaan dagang, akuntansi memiliki 4 peran penting yang sangat strategis. Peran pertama, akuntansi digunakan untuk perencanaan dan pengendalian. Informasi historis tentang penjualan dan biaya membantu manajemen dalam menyusun rencana usaha, menetapkan target penjualan, dan mengendalikan persediaan agar tidak berlebihan dan kekurangan. Peran kedua, akuntansi digunakan untuk pertanggungjawaban eksternal. Laporan keuangan yang dihasilkan dibutuhkan oleh berbagai pihak di luar perusahaan, seperti pemilik, investor, kreditur, dan pemerintah. Laporan ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap perusahaan. Peran ketiga, akuntansi menjadi dasar pengembalian keputusan. Laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas menjadi acuan manajemen dalam mengambil keputusan. Misalnya, apakah perlu memperluaskan usaha, menambah jenis barang, atau justru menghentikan produk yang tidak laku. Peran keempat, akuntansi membantu menjaga kelangsungan usaha. Dengan sistem akuntansi yang baik, perusahaan bisa mendeteksi masalah sejak dini, seperti penurunan laba, stok yang menumpuk, atau masalah likuiditas yang bisa mengancam keberlangsungan usaha. Nah, 4 peran ini menunjukkan betapa pentingnya akuntansi dalam sebuah perusahaan dagang. Sekarang kita masuk ke bab 2 yang membahas siklus operasi. Kita sudah membahas bab 1, sekarang kita masuk ke bab 2 yang membahas siklus operasi perusahaan dagang. Apa itu siklus operasi? Siklus operasi adalah rangkaian kegiatan yang berulang, yang mengubah kas menjadi persediaan, dan persediaan itu kembali lagi menjadi kas. Alurnya seperti ini. Dimulai dari kas, perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli barang. Uang itu berubah menjadi persediaan, yaitu barang yang disimpan sampai siap untuk dijual. Kemudian, terjadi penjualan, barang dijual kepada pelanggan. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka muncul piutang, yaitu hak untuk menagih pembayaran dari pelanggan. Dan setelah piutang ditagih, uangnya kembali menjadi kas. Siklus ini terus berputar selama perusahaan masih beroperasi.
Satu hal yang paling penting untuk dipahami, semakin cepat siklus ini berputar, semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan usahanya. Sekarang kita masuk di aktivitas utama perusahaan dagang. Dalam siklus operasinya, perusahaan dagang menjalankan 4 aktivitas utama. Aktivitas pertama adalah pembelian. Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka kas berkurang dan persediaan bertambah. Jika dilakukan secara kredit, maka utang dagang yang bertambah. Pencatatan pembelian ini menjadi dasar perhitungan HPP di masa depan. Aktivitas kedua adalah penjualan. Penjualan tunai langsung masuk ke kas, sehingga likuiditas perusahaan meningkat. Penjualan kredit akan menimbulkan piutang usaha setiap kali terjadi penjualan. Pendapatan diakui dan persediaan berkurang. Aktivitas yang ketiga, penerimaan kas. Kas bisa masuk dari 2 sumber, yaitu dari penjualan tunai dan dari pelunasan piutang oleh pelanggan. Semua penerimaan ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Aktivitas ini adalah kunci utama untuk menjaga likuiditas perusahaan. Aktivitas keempat adalah pengeluaran kas. Kas keluar untuk membayar pembelian tunai, melunasi utang, dan membayar beban operasional. Pengeluaran ini harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Jika tidak dikendalikan, siklus operasi bisa terganggu dan perusahaan bisa menjadi masalah keuangan. Keempat aktivitas ini saling berkaitan dan membentuk satu siklus yang terus berjalan. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan? Nah, sekarang kita masuk di dampak aktivitas usaha terhadap laporan keuangan. Setiap aktivitas yang kita bahas tadi memberikan dampak langsung pada 3 laporan keuangan utama perusahaan dagang. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan ini mencatat penjualan bersih sebagai pendapatan kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Hasil pengurangan lalu disebut laba kotor yang merupakan hasil utama yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan. Ketika perusahaan membeli barang, persediaan bertambah dan kas atau utang berubah. Ketika terjadi penjualan kredit, piutang bertambah dan persediaan berkurang. Ketika penjualan tunai, kas bertambah dan persediaan berkurang. Yang ketiga, laporan arus kas. Penerimaan kas masuk sebagai arus kas masuk dari kegiatan operasi. Pengeluaran kas masuk sebagai arus kas keluar. Yang perlu diperhatikan, penjualan kredit yang belum dilunasi tidak muncul di laporan arus kas karena uangnya belum diterima secara nyata. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir dari presentasi hari ini. Mari kita rangkum bersama apa yang sudah kita pelajari. Pada poin pertama, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk fisik barang tersebut. Poin kedua, ada 4 karakteristik utama perusahaan dagang, yaitu tidak ada proses produksi, pendapatan berasal dari selisih harga jual dan harga peroleh, persediaan adalah aset utama, dan laba kotor dihitung dari penjualan dikurangi HPP. Poin ketiga, akuntansi berperan sebagai alat perencanaan, pertanggungjawaban, pengembalian keputusan, dan penjaga keberlangsungan usaha. Poin yang keempat, siklus operasi perusahaan dagang berjalan seperti ini. Kas, lalu persediaan, lalu penjualan, lalu piutang, dan kembali lagi ke kas. Siklus ini terus berulang selama perusahaan beroperasi. Dan poin kelima,
Setiap aktivitas usaha berdampak langsung pada 3 laporan keuangan utama, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Demikian presentasi hari ini tentang akuntansi perusahaan dagang, bab 1 dan bab 2. Semoga materi ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita. Terima kasih.